Jika Anda menjadi seorang pemimpin, apakah Anda ingin dicintai atau ditakuti oleh rakyat? Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang terkenal, Il Principe atau Sang Penguasa, menulis sebuah pernyataan yang mungkin bertentangan dengan intuisi banyak orang. Dalam kepemimpinan, apakah cinta benar-benar membawa loyalitas sejati? Atau justru ketakutan, yang menjamin orang-orang mengikuti perintah tanpa keraguan atau penentangan? Seorang pemimpin yang dicintai, katanya akan selalu diikuti oleh rakyatnya. Mereka tidak hanya mematuhi perintah, tetapi juga mendukung dengan sepenuh hati. Ada hubungan emosional yang terjalin, seperti benang tak kasat mata yang menghubungkan pemimpin dengan rakyatnya. Ketika mereka mencintai pemimpin, mereka bersedia berkorban tanpa diminta. Mereka akan melindungi pemimpin itu, bahkan saat keadaan menjadi sulit. Namun, cinta itu rapuh. Ia seperti angin yang dapat berubah arah kapan saja. Keputusan yang sulit atau kebijakan yang tidak populer dapat memecah hubungan itu. Cinta rakyat bisa memudar seiring waktu, apalagi jika ada pemimpin lain yang lebih memikat hati mereka. Pemimpin yang hanya mengandalkan cinta menghadapi risiko kehilangan pengaruh jika kepercayaan itu goyah. Sebaliknya, seorang pemimpin yang ditakuti memastikan bahwa kata-katanya menjadi hukum. Ketakutan adalah alat yang kuat, efektif dalam menciptakan disiplin dan ketaatan. Dengan ketakutan, tidak ada ruang untuk keraguan. Ketika seorang pemimpin ditakuti, ia tidak perlu bertanya dua kali. Perintahnya dijalankan tanpa ada yang berani melawan. Namun, ketakutan adalah pedang bermata dua. Ia memang menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia menanamkan bibit pemberontakan. Rakyat yang terus-menerus hidup dalam ketakutan akan mencari celah untuk melawan, terutama jika mereka merasa tertekan atau dikhianati. Ketakutan menciptakan jarak yang membuat seorang pemimpin kehilangan koneksi dengan rakyatnya. Jadi, mana yang sebenarnya lebih baik? Menjadi pemimpin yang dicintai atau yang ditakuti? Apakah cinta yang membawa loyalitas sejati, atau ketakutan yang menjamin kepatuhan tanpa syarat? Niccolo Machiavelli memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Dalam bukunya yang fenomenal, Il Principe atau Sang Penguasa, sebuah karya yang hingga kini masih menjadi referensi utama dalam dunia politik, ia menuliskan sebuah pernyataan, jika kau harus memilih, lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai. Ini bukan karena Machiavelli tidak memahami nilai cinta. Ia tahu, cinta itu kuat, tapi cinta mudah berubah. Rakyat bisa mencintai pemimpin hari ini. Tetapi jika seorang pemimpin membuat keputusan yang tidak memenuhi kepentingan atau keinginan mayoritas rakyat, cinta itu akan lenyap. Ketakutan, kata Machiavelli, memberikan kepastian. Dalam bukunya, ia mengatakan, ketakutan adalah ikatan yang lebih kuat daripada cinta. Machiavelli menekankan bahwa seorang pemimpin harus realistis dan pragmatis dalam pendekatannya terhadap kekuasaan. Selama seorang pemimpin tidak menyentuh hal-hal yang terlalu pribadi, seperti properti atau kehidupan, ketakutan memiliki kekuatan untuk menjadi alat yang efektif dalam menjaga kontrol terhadap subjek atau rakyat. Orang lebih cepat melupakan kehilangan orang yang mereka cintai, dibanding kehilangan properti mereka. Tulisnya dalam buku Sang Penguasa. Mari kita lihat contoh dari kepemimpinan dengan cinta dari Gandhi, dan kepemimpinan dengan kekuatan dan ketakutan dari Napoleon Bonaparte. Gandhi adalah simbol cinta. Ia memimpin tanpa kekerasan, menanamkan nilai kebaikan, dan menggerakkan rakyat India melalui empati dan keyakinan. Rakyat mencintainya bukan karena rasa takut, tetapi karena melihat dirinya sebagai cerminan harapan. Setiap langkah Gandhi di jalan perdamaian adalah sebuah ajakan yang disambut dengan sukarela oleh jutaan rakyatnya. Dengan cinta, ia membuktikan bahwa kekuatan bisa muncul tanpa senjata. Bahwa perubahan besar bisa terjadi hanya dengan kekuatan hati yang bersatu. Namun, cinta ini memerlukan pengorbanan. Gandhi menghadapi tantangan besar dari lawan-lawan yang meremehkan pendekatannya. Ada momen-momen di mana cinta yang ia dapatkan tanpa rapuh, terutama ketika dihadapkan pada tekanan dan konflik internal bangsa. Tetapi cinta itu tetap bertahan karena Gandhi tak pernah goyah dalam prinsip-prinsipnya. Di sisi lain, Napoleon Bonaparte adalah lambang kekuatan yang ditakuti.
Ia menaklukkan Eropa dengan strategi militer yang brilian dan ketegasan yang tidak kenal kompromi. Di medan perang, ketakutan terhadapnya menjadi kekuatan yang mendorong pasukannya untuk bergerak maju dan memastikan bahwa musuh tidak berani melawan. Dengan ketakutan, ia menciptakan stabilitas di tengah kekacauan politik. Ia memusatkan kekuasaan dan membawa perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ketakutan yang ia tanamkan juga membawa konsekuensi. Banyak yang mengikutinya bukan karena kesetiaan, tetapi karena rasa takut akan hukuman atau kekalahan. Ketika kekuatannya mulai memudar, ia ditinggalkan oleh sekutu dan rakyatnya. Ketakutan yang dulu menjadi pondasi kekuasaannya, kini berubah menjadi kehancurannya. Dua pemimpin ini menunjukkan kepada kita dua jalan yang sangat berbeda. Gandhi membangun dengan cinta, sementara Napoleon memimpin dengan ketakutan. Gandhi memperoleh loyalitas jangka panjang yang menginspirasi generasi. Napoleon, dengan segala kehebatannya, menunjukkan bahwa ketakutan dapat memberikan kemenangan cepat tetapi seringkali berumur pendek. Dalam buku Il Principe atau Sang Penguasa, Niccolo Machiavelli memberikan beberapa contoh pemimpin yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ia ajarkan, salah satunya adalah Cesar Borgia. Borgia dianggap Machiavelli sebagai contoh pemimpin yang menggunakan ketegasan dan kekuasaan untuk mencapai stabilitas dan mengendalikan wilayah yang luas. Dalam pandangan Machiavelli, meskipun Borgia tidak sepenuhnya berhasil dalam jangka panjang, ia tetap dianggap sebagai contoh yang baik tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan prinsip-prinsip ketakutan. Kekuatan militer dan pengelolaan ketakutan untuk stabilitas adalah kunci keberhasilannya. Machiavelli menyoroti bahwa salah satu kekuatan Borgia adalah kemampuannya untuk memanipulasi ketakutan tanpa jatuh ke dalam kebencian yang berlebihan. Meskipun menggunakan kekerasan sebagai alat, Borgia tetap mampu menjaga kestabilan dalam banyak aspek kekuasaannya. Machiavelli dalam bukunya mengatakan, seorang pangeran tidak dapat mempertahankan kekuasaannya jika tidak dihormati. Machiavelli menekankan bahwa reputasi seorang pangeran tidak hanya bergantung pada kekuasaannya, tetapi juga pada kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Ia meyakini bahwa seorang pangeran harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang sulit, menghadapi berbagai tantangan, dan mempertahankan kekuasaannya dari lawan-lawannya. Ini menjadikan contoh bahwa prinsip Machiavelli tentang bagaimana ketakutan bisa digunakan secara efektif untuk mengendalikan negara dan mempertahankan kekuasaan. Menjadi pemimpin adalah seni. Seni memilih kapan harus dicintai dan kapan harus ditakuti. Machiavelli menggunakan metafora untuk menggambarkan bahwa keberuntungan atau nasib tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Pemimpin harus berusaha dan mengambil tindakan aktif untuk mengendalikan nasib mereka, bukan hanya menunggu keberuntungan datang.